Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Nurandi, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi PGSD. Pada kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru yang ada di sekolah tetangga saya, yaitu SD 10 Batanganai, yang sudah menerapkan implementasi kurikulum Merdeka. Pada kali ini saya akan melaksanakan wawancara sekaligus observasi kepada salah satu guru yang ada di sekolah tersebut, yang bernama Ibu Laila Yuniarti. Ibu Laila ini sudah mengajar di sekolah ini sejak implementasi kurikulum Merdeka sudah 2 tahun, dan sekarang beliau mengajar di kelas 6. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Riki. Oke, Ibu, terkait dengan observasi pada kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka yang sudah Ibu jalankan selama 2 tahun ini di sekolah ini. Pertanyaan pertama yang akan saya berikan, bagaimana proses awal implementasi kurikulum Merdeka di sekolah ini? Ya, baik Pak Riki. Proses awal implementasi yang dilaksanakan di sekolah kami ini adalah yang pertama sosialisasi dan diseminasi informasi, yaitu berupa penyampaian informasi berupa yakni sekolah mengadakan pertemuan dengan seluruh guru, kemudian tenaga pendidikan, siswa, orang tua, dan lingkungan untuk memberikan informasi mengenai kurikulum Merdeka ini. Selanjutnya pelatihan awal, berupa guru-guru diberikan pelatihan awal untuk memahami konsep-konsep dasar kurikulum Merdeka, seperti pembelajaran berbasis proyek, asesmen autentik, dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya penyusunan rencana implementasi. Nah, ini berupa analisis situasi, kemudian penyusunan rencana. Nah, selanjutnya pembentukan tim implementasi. Nah, dibagi menjadi tim inti dan berupa pembagian tugas. Tim inti, sekolah membentuk tim inti yang bertugas mengkoordinasikan dan mengawasi proses implementasi kurikulum ini. Kemudian pembagian tugas dibagi kepada anggota tim sesuai dengan keahlian dan minat siswa. Selanjutnya Pak Ariki, pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, yakni berupa adaptasi dan pengembangan perangkat pembelajaran. Adaptasi ini merupakan sekolah melakukan adaptasi terhadap KTSP yang sudah ada. Dia jadi diadaptasi, kemudian disesuaikan. Selanjutnya pengembangan perangkat pembelajaran, guru-guru mulai mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai dengan KTSP yang baru ini. Nah, berikutnya nih Pak Riki, peningkatan kapasitas guru. Jadi untuk meningkatkan kapasitas guru-guru, kami di sini mengadakan pelatihan berkelanjutan, yakni sekolah menyediakan berbagai pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mencermati, menerapkan kurikulum Merdeka ini. Ya, terakhir ini Pak Riki, terakhir penyediaan sumber daya. Jadi kami di sini mengadakan alokasi anggaran kerjasama dengan pihak luar. Nah, alokasi anggaran ini sekolah mengalokasikan anggaran untuk membeli buku, alat peraga, dan teknologi yang mendukung kurikulum ini. Selanjutnya kerjasama dengan pihak luar. Jadi sekolah kami mengadakan kerjasama dengan pihak luar. Begitu Pak Riki. Baiklah Bu Laila, terkait dengan proses yang telah dijelaskan tadi, kira-kira apakah ada hambatan yang ditemui selama proses implementasi tersebut? Iya, memang kami menemukan beberapa hambatan Pak Riki, diantaranya berupa yang pertama kesiapan guru, yang kedua sumber daya. Nah, pada kesiapan guru ini masih kurang pemahaman guru Pak Riki. Banyak guru masih belum sepenuhnya memahami konsep dan prinsip-prinsip kurikulum ini. Kemudian kurangnya pelatihan. Jadi kami di sini memerlukan lebih banyak lagi pelatihan.
Kemudian yang ketiga kurangnya pengalaman, ya. Nah, pengalaman berupa pengalaman dalam menerapkan metode pembelajaran yang baru dan inovatif. Nah, selanjutnya yang sumber daya ini Pak Riki, keterbatasan sarana dan prasarana. Banyak sekolah terutama di daerah terpencil, kami ini kan termasuk daerah terpencil Pak Riki. Nah, jadi masih memerlukan banyak lagi sarana dan prasarana. Kemudian kurangnya bahan ajar. Nah, terkadang guru kesulitan menemukan bahan ajar sesuai dengan kurikulum Merdeka ini. Jadi kami harus mencari bahan ajar yang disesuaikan dengan kurikulum ini Pak Riki. Ya. Kemudian lagi ada beberapa lagi hambatan yang kami temui, infrastruktur sekolah. Nah, kemudian infrastruktur sekolah ini merupakan ada di antaranya kondisi gedung, teknologinya. Nah, yang kondisi gedung ini berupa ada gedung kami kurang memadai untuk kurikulum Merdeka ini. Kemudian teknologi, kami memang ada sedikit kendala di bidang teknologi ini Pak Riki. Selanjutnya faktor eksternal lagi. Faktor eksternal ini terhambat oleh kemarin pandemi. Nah, kemudian perubahan kebijakan dari pemerintah. Begitu Pak Riki. Oke, Bu Laila. Ya. Kira-kira yang hambatan yang telah disampaikan tadi, kira-kira bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Ya, dari beberapa hambatan-hambatan yang kami temui, maka kami dapatkan solusinya Pak Riki, yaitu peningkatan kapasitas guru. Jadi pelatihan yang berkelanjutan, pendampingan. Ya, pelatihan yang berkelanjutan ini diselenggarakan pelatihan yang relevan dan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru. Jadi guru itu diberi bekal Pak Riki untuk kurikulum Merdeka ini. Kemudian pendampingan, baik dengan rekan guru ataupun pendampingan dari pengawas sekolah maupun kepala sekolah yang berkompeten tentang kurikulum Merdeka ini Pak Riki. Ya, selanjutnya kami di sini mengadakan mulai menggali tentang inovasi baru tentang komunitas belajar Pak Riki, Kombel. Jadi kami membentuk komunitas belajar untuk saling berbagi pengalaman. Nah, di komunitas belajar inilah kami saling bertukar pikiran dengan sesama guru Pak Riki. Nah, berikutnya penyediaan sumber daya yang memadai, alokasi anggaran, kerjasama dengan pihak luar, kemudian pemanfaatan teknologi. Nah, selanjutnya peningkatan infrastruktur sekolah, pembangunan, pemanfaatan ruang terbuka, semuanya kami gali. Kemudian berselanjutnya penyelarasan kurikulum. Jadi penyelarasan kurikulum ini yaitu penyusunan KTSP yang fleksibel. Kemudian integrasi lintas mapel. Nah, selanjutnya didukung lagi dari pemerintah dan stakeholder lainnya. Kemudian kami selalu merefleksi dan mengevaluasi setiap kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan. Begitu Pak Riki. Baik Bu Laila, jadi setelah hambatan yang telah diuraikan tadi, ternyata Ibu Laila beserta sekolah yang ada di SD 10 ini ternyata sudah mengetahui apa solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan-hambatan yang telah diuraikan tadi. Iya. Mudah-mudahan kurikulum Merdeka yang telah dijalankan selama 2 tahun ini terus berlanjut dan mudah-mudahan melahirkan siswa-siswa yang cerdas dan beriman sesuai dengan harapan visi-misi dari sekolah. Baiklah, terima kasih. Itu sampai di sana wawancara saya terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka bersama Ibu Laila yang berasal dari SD 10 Batang Anai. Mudah-mudahan segala kurikulum yang dijalankan di sekolah ini terus berlanjut dan bermanfaat bagi siswa-siswa yang ada di sekolah ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Nurandi. Saya mahasiswa Universitas Terbuka pada jurusan PGSD.
Pada kali ini saya akan melaksanakan observasi kelas terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, dan pada saat ini saya akan mewawancarai salah satu siswa yang ada di SD Negeri 10 Batanganai. Kebetulan sekolah ini sekolah tetangga bagi sekolah saya yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Selamat siang Nanda. Selamat siang, Pak. Oke. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang, Pak. Senang. Oke. Namanya siapa? Nazila Ramadan. Nazila. Oke, Nazila. Pada kali ini Bapak akan mewawancarai Nazila terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Laila Yumiati di kelasnya. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Nazila ketika belajar dengan Ibu Laila terkait dengan kurikulum Merdeka? Senang, Pak. Senang. Pertanyaan kedua, apa yang paling Nazila sukai dari kurikulum ini? Pelajarannya sangat bagus dan suka banyak ice breaking dan Hmm. juga sering bermain game. Ada permainan gamenya, oke. Pertanyaan ketiga, apakah ada kesulitan yang Ananda hadapi ketika dalam pembelajaran? Tidak ada. Tidak ada, oke. Pertanyaan terakhir, apakah Ananda merasa lebih aktif dan kreatif pada saat pembelajaran? Iya, Pak. Iya, oke. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Pada kali ini kita akan masuk pada siswa yang kedua yang akan saya wawancarai di kelas Ibu Laila ini. Selamat siang Ananda. Selamat siang. Namanya siapa? Oh, Imam Sahendri. Panggilannya Imam. Imam, Bapak mau bertanya terkait dengan pembelajaran kurikulum Merdeka yang telah Imam laksanakan pada Ibu Laila Yumiati di sekolah ini. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Imam setelah belajar dengan Ibu Laila dengan menerapkan kurikulum Merdeka? Senang. Oke. Pertanyaan kedua, apakah yang paling Imam sukai dari kurikulum ini? Terus ada sedikitnya. Pertanyaan ketiga, apakah ada kesulitan yang Imam hadapi saat pembelajaran? Tidak. Apakah Imam merasa lebih aktif dan kreatif ketika dalam belajar? Iya. Oke. Baiklah Imam, terima kasih. Itu pertanyaan yang Bapak berikan. Mudah-mudahan Imam tetap lebih aktif dalam pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pada kali ini saya akan mewawancarai siswa ketiga pada SD 10 Batanganai yang di guru kelasnya adalah Ibu Laila Yumiati. Selamat siang Nanda. Selamat siang, Pak. Iya, selamat siang. Namanya siapa Nak? Agnesia Ramadhani, dipanggil Agnes. Agnes, ada beberapa pertanyaan yang perlu Bapak berikan terkait dengan pembelajaran kurikulum Merdeka yang telah Agnes laksanakan bersama dengan Ibu Laila Yumiati. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Agnes ketika belajar dengan Ibu Laila terkait dengan kurikulum Merdeka ini? Senang. Pertanyaan kedua, apa yang paling Agnes sukai dari kurikulum ini? Cara belajarnya, cara menyampaikan cara belajarnya, seperti menyanyi, ice breaking, dan juga ada permainan. Oke, ada permainan, ya, ada ice breakingnya. Apakah Agnes ada kesulitan yang dihadapi selama dalam pembelajaran? Tidak ada. Oke. Apakah Agnes merasa lebih aktif dan kreatif saat belajar? Iya. Oke, terima kasih ya Agnes ya. Mudah-mudahan belajarnya lebih giat lagi dalam kurikulum ini. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.